Jebol lagi dari aplikasi ini. Setelah beberapa kali mengajukan akhirnya bisa di ACC juga. Dan untuk di aplikasi ini coba aja kalian ngajuin, untuk kuotanya banyak banget dan pastinya gak banyak orang yang mengetahui. Mumpung lagi viral dan pastinya lagi banyak pencairan, bisa kalian gaskan di jam berapapun, buruan sebelum habis kuotanya. Dan untuk di aplikasi ini bebas mau mengajukan dimanapun dan kapanpun ya. Dan kalian lumayan bisa dapat duit untuk kebutuhan sehari-hari dan juga duit untuk keperluan pribadi kalian ya. Untuk di aplikasi ini udah aman banget tanpa sebar data pastinya, dan untuk pengajuannya simple banget. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jikalau kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Atau mungkin udah pada ramai dicairkan di aplikasi pinjol yang legal ya? Karena saat ini lagi ramai dan lagi maraknya pencairan, dan mungkin lagi mencari nasabah atau gimana ya. Namun pastinya tetap aman ya kalau kita meminjam di pinjol yang legal OJK, karena nggak bakalan sebar data, dan untuk pembiayaan serta pencairannya juga sudah sesuai dengan standar dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi dulunya pencairannya nggak sebanyak saat ini ya cuy. Nah, kalau kemarin itu hanya beberapa pengajuan saja, dan itu biasanya pengajuan untuk yang limit tinggi dan untuk perawatan. Nah, kalau saat ini sudah bisa untuk pengajuan dengan data fresh dan akun fresh ya. Nah, makanya buat kalian yang masih pemula ataupun belum pernah meminjam sama sekali di aplikasi ini, bisa kalian coba ngajuin. Siapa tahu kalian juga ikutan lumayan yang nggak usah mikirin limit dulu, yang penting bisa cair ya nanti kebelakangan kalau ingin upgrade limit dan juga tenornya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah di ACC ya cuy, dan di sini gua mengajukan itu pada tanggal 23, dan sini gua mengajukan di jam 2 siang, dan di ACC itu ada pemberitahuan bahwa pengajuannya sukses itu di jam 2 lewat 15 menit ya cuy. Nah, jadi kurang lebih hampir 5 sampai 4 menitan gua peninjauannya, dan ya tinggal menunggu pencairan dari aplikasinya sih. Gua nggak tahu berapa lama untuk pencairannya. Yang pasti untuk di aplikasi ini kalau kita udah di ACC itu bakalan tetap dicairkan ya, mau itu pencairan lagi banyak-banyaknya atau lagi dikit, itu tetap dicairkan ya. Namun kalau untuk waktunya itu bervariasi ya cuy, ada yang cepat, ada yang nggak terlalu lama, ada yang akan sampai seharian 2 harian, tergantung dari jam kerja juga dan hari kerja ya, dan juga banyaknya pencairan pada saat itu ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat ya. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini tentunya kalian mungkin masih asing banget. Dan untuk aplikasi ini kata beberapa orang ada saudara dari aplikasinya ataupun aplikasi atapnya, namun gua nggak tahu apa saja. Kayaknya memang dulu ada deh ya cuy, yang itu aplikasi pinjol ilegal, namun gua nggak tahu itu apakah saudara dari aplikasinya memang, atau mungkin hanya menyerupai aplikasi KTA Kilat. Karena dulu itu banyak aplikasi pinjol ilegal yang menyerupai aplikasi pinjol legal, agar itu bisa menjadi pancingan mereka ya cuy untuk kalian meminjam situ. Nah, makanya kalian harus periksa secara detail ya cuy, dan pastikan bahwa aplikasi itu legal OJK sebelum mengajukan ya. Karena kalau kalian nggak mengetahui aplikasinya legal atau enggak, itu yang dirugikan kalian sendiri ya.
memang sih banyak juga orang yang nyariin aplikasi pinjol ilegal, tetapi itu mereka biasanya yang ingin mencari peminjaman cepat dan juga yang ingin galbay biasanya ya. Sama satu lagi itu mereka biasanya mentalnya udah kuat ya, karena di aplikasi itu pastinya sebar data ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, aplikasinya yaitu KTA Kilat pinjaman uang online ya, dan untuk aplikasi ini dia terakhir diupdate itu 11 Maret 2022. Dan di sini dia sudah legal OJK dan bagian dari AFPI tentunya ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini dia sudah legal ya. Kalau kalian pengen lihat bisa kalian lihat di website dari Otoritas Jasa Keuangan, dan dia kalau nggak salah ini statusnya sudah berizin ya cuy. Jadi nggak perlu diperpanjang lagi untuk perizinannya. Beda halnya dengan aplikasi pinjol legal yang terdaftar. Kalau itu biasanya masih diperpanjang tiap tahun ya. Nah, untuk aplikasi ini jumlah downloadnya udah lumayan tinggi ya, 5 juta download dengan rating 4,6, kemudian ulasan 399.000 ulasan ya. Dan untuk aplikasinya kalau kita lihat dari brosurnya, ini lumayan menarik juga sih ya cuy. Nah, ini pinjaman kredit tanpa agunan, jadi tanpa jaminan apapun. Selanjutnya verifikasinya cepat, hanya perlu KTP dalam 5 menit, dan di sini ada logo OJK dan bagian dari FPI juga. Selanjutnya di sini verifikasinya cepat, persetujuan dan pencairan juga cepat ya. Nah, oke, untuk di aplikasi ini biaya bunganya rendah, 0,4% per hari, dan di sini aman dan terpercaya, perlindungan total terhadap privasi data Anda. Dan selanjutnya di sini cara pembayarannya beragam ya cuy. Nah, ini ada melalui bank, minimarket ya, Lawson, Dana dan lain-lain. Untuk kalian di sini sahabat finansial kepercayaan Anda. Dan ya, selanjutnya di sini untuk aplikasinya dia dideveloperi oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa ya cuy. Nah, untuk aplikasinya di sini ratingnya 4,6, dan di sini juga kalian bisa lihat untuk aplikasinya ini lumayan banyak juga ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Jadi saran gua kalian lihat dulu dan baca satu persatu biar kalian ya minimal ada yang kalian ketahui serta dapat info lah ya cuy. Karena kalau kalian asal mengajukan juga ya nggak bagus ya. Minimal kalian tahu dulu aplikasinya ini apa, biaya bunganya berapa dan lain-lain ya. Nah, kemudian untuk detail info aplikasinya di sini kalian bisa lihat untuk periode peminjaman 91 hari hingga dengan 180 hari, limit peminjaman maksimal 8 juta rupiah, biaya bunganya rendah, maksimal itu APR-nya 19% per tahun, dan di sini kalian bisa lihat aja semuanya. Dan untuk aplikasi ini keunggulan produknya yaitu dia platform peminjaman online terpercaya dan tanpa jaminan. Untuk kalian yang ingin meminjam gak usah khawatir kalau umur kalian itu di bawah 20, karena di aplikasi ini bisa untuk peminjaman umur 18 tahun. Jadi buat yang masih pelajar, mahasiswa ya, SMA itu udah bisa sih ya cuy. Dan di sini mempunyai KTP asli ya, mau KTP elektronik ataupun KTP biasa, selama masih bisa dibaca untuk data-datanya itu bisa untuk diajukan. Nah, selanjutnya sini serta lengkapi data untuk peminjaman kalian ya, dan di sini peminjaman tanpa syarat yang sangat mudah ya. Nanti kalian untuk pengisiannya simple banget pastinya ya. Nah, untuk aplikasi ini keunggulannya juga dana cairnya kilat. Dan di sini privacy dan keamanan juga terjaga. Cara pembayarannya beragam, bisa kalian lihat di sini aja. Jadi kalau misalkan satunya lagi trouble metode pembayarannya, bisa kalian arahkan ataupun alihkan ke metode pembayaran yang lainnya ya. Nah, sini ada nomor telepon, email, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 23 September 2017. Jadi memang udah lama banget sih ya cuy untuk aplikasi ini. Dan untuk izin aplikasinya tentunya hanya kamera dan lokasi doang, nggak meminta yang aneh-aneh ya seperti kontak, media, email, kemudian log panggilan dan lain-lain. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ya cuy, dan gak usah berlama-lama ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi KTA Kilat, dan seperti biasa karena ini kita baru update lagi, harus memasukkan nomor telepon yang terdaftar untuk akunnya dan juga passwordnya. Dan di sini kita masukin aja dulu. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya cuy, dan untuk tampilannya tetap sama aja, kayaknya dia untuk verifikasinya hanya sekedar untuk sistemnya doang ya. Nah, di sini ada kode verifikasi yang dikirimkan untuk masuk ke aplikasinya, dan tinggal kita tekan dapatkan kode verifikasi, setelah itu nanti akan dikirimin ya. Nah, ini kita tekan dulu.
Oke, selanjutnya di sini kita sudah bisa masuk ya. Dan untuk kalian yang pengen mengajukan, langsung aja kalian tekan ajukan sekarang, karena di sini untuk aplikasinya nggak banyak fitur-fitur lainnya ya, hanya satu fitur untuk pengajuan. Dan untuk step pertama yaitu yang harus kalian isikan ada 5 ya. Di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak daerah, dan informasi bank serta informasi identitas ya. Nah, kalau untuk informasi pribadi ini tentunya kalian mungkin udah tahu lah ya untuk pengisiannya, apalagi di aplikasi ini juga simple banget, nggak seperti pinjol-pinjol lainnya ya. Dan ini adalah salah satu aplikasi pinjol yang pengisian datanya itu simple ya. Nah, nanti selanjutnya sini ada informasi pekerjaan, sini ada nama perusahaan, industri, tanggal penerimaan gaji, pendapatan bulanan, email, dan di sini ada kota Anda bekerja ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kontak darurat. Namun untuk kontak daruratnya ini, kalau kalian nggak mempunyai kontak darurat sih, ya bisa kalian masukkan nomor kalian sendiri, namun jangan sama dengan di Nopeng ya. Karena kalau misalkan sama Nopeng dengan kondarnya itu nggak bakalan bisa di ACC ya cuy. Selanjutnya untuk informasi bank. Untuk informasi banknya sih setahu gua saat ini pencairan yang paling cepat yaitu BRI dan Mandiri ya. Gua nggak tahu bank lain bisa cepat apa enggak. Namun kalau kalian mau coba ya silakan aja kalau punya, kalau enggak ya isiin aja seperti biasa. Dan untuk informasi identitasnya di sini sesuaikan dengan data di KTP kalian ya, biar data kalian sinkron. Dan di sini pastinya untuk skor kreditnya harus mencapai 100% terlebih dahulu. Jadi kalian harus isikan semuanya, dan tiap poinnya ini itu 20% ya. Jadi ini 20 20 20 nanti akan menjadi 100%. Karena di sini gua baru mengisikan 2, berarti yang terselesaikan baru 40% ya. Masih ada 3 lagi, dan setelah ini sih gua akan langsung bayarin aja nantinya jikalau udah ditransfer pencairannya, dan langsung gua ajukan kembali karena limitnya juga masih terbilang kecil, hanya sekitaran 1 jutaan ya. Dan ya mungkin kalau dirawat bisa naik ke 1,5 ataupun 2 jutaan ya cuy. Nah, oke, untuk sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan kalian menggunakan handphone Android ya. Kalau menggunakan handphone iPhone itu nggak bakalan bisa ya cuy, karena di App Store itu nggak ada aplikasinya. Nah, jadi kalian harus gunakan. Dan juga jangan lupa untuk data-data kalian itu sesuaikan dengan data di KTP, jangan berbeda ya cuy. Apalagi ada salah penulisan huruf ataupun nomor NIK KTP, salah satu huruf ataupun salah satu angka, itu auto ditolak ya cuy. Dan kalau di auto jangan patah semangat, ajukan lagi dan ajukan lagi, karena memang sudah seperti itu untuk peminjam baru, pasti rentan banget. Peminjam yang sudah berkali-kali pun tetap masih bisa di auto ya. Dan untuk perawatannya ini bisa langsung diajukan kalau kalian sudah membayarkan ya. Dan buat kalian yang sudah dicairkan, saran gue jangan digalbah cuy, ntar nanti kalian didatangi DC lapangannya ya, dan itu bisa ribet nantinya, karena biaya bunganya itu pasti akan bertambah terus ya setiap harinya. Nah, jadi saya rasa